Nah, ini perlu kami sampaikan progres per 21 Januari 2024 sebagai laporan juga kepada Pak Sesdijen GTK, Pak Temu, dan juga kepada Mas Diki. Baru 34 Bapak Ibu yang mengusulkan formasi guru dari total 546 instansi pemerintah. Dari total 419 plafon atas kebutuhan nasional untuk kebutuhan guru, itu baru terisi sekitar 18.000. Artinya ini masih lumayan sedikit sekali. Maka yang tadi saya tanyakan ada 34 instansi, Bapak Ibu bisa simak pada layar. Ada Buru Selatan, Deli Serdang, Minahasa Selatan, Supiori, Banyuasin, Mamuju, Papua Tengah. Papua Tengah provinsi baru tapi sudah menyampaikan usulan kepada Menpan. Ada Provinsi NTT, MAPI, Seluma, Bima, Demak, Buleleng, Jeneponto, Padang Lawas, Kaur, Nagekeo, dan Kota Padang, dan sebagainya. Bapak Ibu bisa lihat di layar. Nah, usulan ini perlu kami sampaikan juga kepada Ditjen GTK karena plafon secara perhitungan nasional kami siapkan 419.000 ini untuk kebutuhan P3K. Kami juga perlu laporkan kepada Bapak Ibu dari Ditjen GTK selaku instansi pembina guru bahwa ada sekitar 5.235 usulan CPNS guru yang masuk kepada Menpan RB. Tentunya ini harus disiapkan mekanisme kebijakan untuk rekrutmen guru CPNS karena di 2023 2022 kebijakan rekrutmen ASN guru adalah seluruhnya untuk P3K. Nah, demikian mungkin kami telah sampaikan. Ini juga kami hanya review surat yang kemarin telah kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Maksimal kami tegaskan sekali lagi tanggal 31 Januari 2024. Perlu kami sampaikan kegiatan ini kalau menurut Menpan RP adalah sifatnya percepatan. Karena 29 Januari dari 31 Januari yang usul baru 34 instansi dari 546 dan usulannya yang masuk baru 18.000 dari total kebutuhan nasional itu 419.000. Ini perlu menjadi perhatian bersama baik oleh instansi pembina dan GTK maupun instansi pengguna jabatan fungsional guru sebagaimana peserta webinar pada siang hari ini. Nah, ini kalau di breakdown lagi Bapak Ibu dari 1.800.000 itu untuk instansi daerah nanti sekitar 25%-nya itu ada dialokasikan untuk CPNS dan 75%-nya dialokasikan untuk P3K di mana 419.000 ini kebutuhan guru kami alokasikan untuk kebutuhan P3K. Seperti kami melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Pak Sesdijen GTK, bahwasanya untuk tenaga kependidikan termasuk salah satunya atau salah dua, salah tiganya ada penilik, pamong belajar, dan juga untuk pengawas sekolah kebutuhannya juga telah kami sediakan untuk kebutuhan tenaga teknis. Di mana kebutuhan tenaga teknis ini kami hitung bisa diisi melalui CPNS maupun di P3. Nah, ini perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu terkait alur perencanaan kebutuhan ASN tahun 2024, di mana telah kami sampaikan surat kepada Bapak Ibu untuk meminta menyampaikan usulan kebutuhan pada 31 Januari. Nantinya usulan itu akan kami tutup pada hari esok dan akan kami validasi. Hasil validasi nanti akan kami panggil, Pak Menteri Pan-RB akan memanggil setiap PPK, instansi pemerintah, ke Jakarta untuk memberikan formasi jumlah yang telah ditetapkan, yang telah berdasarkan usulan Bapak Ibu, itu pada sekitar minggu kedua atau ketiga Februari. Pada saat itu juga nanti kami akan launching atau kami paparkan atau kami keluarkan kebijakan terkait teknis rincian cara tadi kan kita sudah menetapkan formasi secara jumlah gelondongannya, total secara nasionalnya prioritasnya apa, lalu jumlah formasinya berapa. Selanjutnya adalah PR-nya Bapak Ibu menentukan jabatan apa yang Bapak Ibu akan buka berdasarkan jumlah formasi tersebut, itu mengacu pada Juknis atau mengacu pada Kemenpan RB, kebijakan Menteri Pan RB terkait rincian, pedoman rincian pengusulan formasi itu akan kami launching ketika kami memberikan full informasi kepada Bapak Ibu. Nah, dari situ juga BKN melalui SIASN nanti akan menyiapkan sarana prasarana menyesuaikan dengan Kemenpan RB terkait pedoman rincian penyusunan rincian kebutuhan ASN
di mana nanti Bapak Ibu akan memilih jabatan apa saja yang akan dibuka 2024. Silakan Bapak Ibu pilih, dan kualifikasi pendidikannya, unitnya di mana, alokasi jumlahnya berapa, itu Bapak Ibu yang menentukan berdasarkan jabatan yang telah ditentukan Menteri Pan-RB. Termasuk nanti kami akan bagi kategori jabatan tadi. Kalau Bapak Ibu bertanya, nanti guru sudah diatur 419 ribu. Untuk dokter, untuk bidan, untuk prakom berapa. Nah, kami akan membagi pada pedoman rincian itu menjadi tiga kategori jabatan. Yang pertama adalah kategori jabatan guru, yang terdiri hanya jabatan fungsional guru. Yang kedua adalah kategori jabatan tenaga kesehatan yang terdiri dari sekitar 30-an lebih jabatan fungsional tenaga kesehatan. Dan yang ketiga adalah kategori jabatan teknis. Kategori jabatan tenaga teknis ini banyak sekali. Bapak Ibu bisa memilih dari jabatan fungsional maupun pelaksana. Termasuk salah tiganya ada jabatan pamong budaya, pamong belajar, lalu penilik sekolah dan pengawas sekolah itu masih kategori teknis. Selanjutnya, setelah Bapak Ibu merinci, Bapak Ibu input usulannya di aplikasi SIASN itu pada bulan Maret. Nah, berdasarkan mengacu pada pedoman rincian yang telah ditetapkan Menteri Pan-RB tersebut. Selanjutnya, BKN akan memvalidasi kalau misalkan nanti masih ada kualifikasi atau jabatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan dikembalikan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu lalu melakukan revisi, menyampaikan kepada BKN, divalidasi. Setelah seluruhnya valid sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh Menteri Pan-RB, maka Menteri Pan-RB akan memberikan persetujuan terhadap validasi yang ditetapkan oleh PKN sehingga Bapak Ibu bisa mengumumkan lowongan formasi 2024. Akhirnya dilaksanakanlah seleksi yang paling cepat akan dilakukan pada bulan Mei 2024. Nah, seperti yang Bapak Ibu kemarin waktu sosialisasi BIMTEK simak dari PLT Kepala BKN menyampaikan akan dibuka 3 periode seleksi. 3 periode seleksi ini bukan berarti Bapak Ibu bisa memilih 2 pijakan periode pertama maupun kedua. Bisa jadi Bapak Ibu hanya bisa memilih 1 kali periode, barulah nanti Bapak Ibu siapnya kapan. Periode pertama bulan Mei, atau periode kedua, atau periode ketiga bulan September, dan segala macamnya. Nah, pertanyaan selanjutnya timbul adalah Bapak Ibu, lantas bagaimana dengan penggajiannya? Sebagaimana kita tahu Perpres 98 terkait gaji dan tunjangan P3K itu masih berlaku, yang mana untuk P3K itu adalah penggajiannya melalui APBD untuk pemerintah daerah dan APBN untuk pemerintah pusat. Sampai sejauh ini 2024, Kementerian Keuangan belum memberikan statement kira-kira akan melakukan mekanisme kebijakan apa terkait reimbursement kah, terkait gaji P3K, suntikan kepada DAU kah, terkait gaji P3K belum ada. Karena apa? Karena Menteri Pan-RB belum menyetor atau memberikan informasi kepada Kementerian Keuangan. Informasi akan kami evaluasi setelah dapat angka dari Bapak Ibu pada tanggal 31 esok. Nah, menurut pertimbangan teknis Kepala BKN juga, 3 kali periode tersebut seluruhnya dari periode pertama, kedua, maupun tiga, kemungkinan besar akan dilaksanakan SK pengangkatannya pada awal 2025. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Keuangan juga kemungkinan akan memberikan mekanisme sistem mungkin transfer kepada daerah terkait gaji P3K atau gaji ASN, PNS itu pada tahun 2025. Sehingga dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, kemungkinan di 2024 tidak ada lagi PMK 212 seperti tahun lalu. Ini bukan kapasitasnya Menpan untuk menjawab, tapi sebagai tim pengarah Panselnas, kami memberikan arah kebijakan yang mana kemungkinan besar akan bersurat kepada Kementerian Keuangan untuk dialokasikan gaji mulai 2025 pada formasi tahun 2024, pengangkatannya pada 2025. Sehingga terkait gaji sebenarnya untuk kekhawatiran Bapak Ibu di 2024 kalau tidak ada gaji, tidak ada anggaran, kekhawatiran itu harusnya Bapak Ibu jawab pada 2025. Kira-kira formasi yang Bapak Ibu usulkan di 2024 mulai 2025 ketika ini akan diangkat awal sesuai dengan timeline yang dipaparkan BKN, ada atau tidak, siap atau tidak anggarannya. Nah, itu yang disampaikan SPTJM-nya kepada Menteri Pan-RB. Tapi baiknya untuk SPTJM itu disampaikan ini adalah untuk pengadaan ASN 2024 karena pengadaan seleksinya itu juga Bapak Ibu harus anggarkan.
Bapak Ibu tidak hanya menganggarkan gaji untuk ASN-nya, tapi untuk gaji seleksinya. Seleksinya misalkan mungkin Bapak Ibu buka Terop atau buka eh, panitia seleksi Panselda, mungkin untuk konsumsi peserta, untuk sewa sarana dan prasarana, itu juga harus dianggarkan. Sehingga SPTJM sebagai prasyarat Bapak Ibu melakukan submit usulan di informasi, itu juga harus disebut ini untuk pengadaan ASN tahun 2024. Meskipun dari Kementerian Keuangan maupun BKN bilang atau memberikan statement atau memberikan proyeksi akan diangkat pada awal 2025. Nah, selanjutnya adalah